semangat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Kali ini Kakak akan mengajak kalian melanjutkan materi kita berkaitan dengan trigonometri, yaitu dengan materi perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, kata kuncinya adalah ada sudut berelasi di sana. Nah, yang dimanakah yang disebut dengan sudut berelasi? Kita langsung saja. Di saat kapankah perbandingan trigonometri itu dikatakan berelasi? Nah, mari kita cermati tabel perbandingan trigonometri berikut. Yang dimana sebelumnya kita sudah ulas ya di perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, kalau kita cermati di sini, perbandingan trigonometri di sudut-sudut tertentu ada yang memiliki nilai yang sama, ya. Ada yang memiliki nilai yang sama. Seperti misalkan sin 30, ya kan, dengan cos 60 derajat. Nilainya sama-sama setengah. Ada sin 30 derajat, nilainya setengah, cos 60 derajat juga setengah. Nah, di sini sin 30 derajat dan cos 60 derajat nilainya sama. Jadi, bisa dikatakan sudut 30 derajat berelasi dengan sudut 60 derajat. Karena memiliki nilai perbandingan yang sama, gitu ya. Sudut-sudut berelasi itu adalah di mana ketika ada sudut alfa dan beta, ya. Ketika ada sudut alfa dan beta, dua sudut ini yang dikatakan berelasi itu jika terdapat perbandingan trigonometri 1 dan ada perbandingan trigonometri 2 di mana berlaku perbandingan trigonometri 1 untuk sudut alfa itu akan sama dengan perbandingan trigonometri 2 untuk sudut beta. Contohnya ya seperti tadi ya. Atau contoh lain misalkan sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Anggaplah di sini 60 derajatnya adalah alfa dan sin ini adalah perbandingan trigonometri 1. Kemudian cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu adalah cosnya itu adalah perbandingan trigonometri 2 dan 30 derajatnya adalah betanya. Nah, cos 30 derajat memiliki nilai yang sama dengan sin 60 derajat, yaitu sama-sama setengah akar 3. Bisa kita katakan sin 60 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Nah, kondisi inilah yang bisa kita katakan bahwa sudut 30 derajat itu berelasi dengan sudut 60 derajat. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kita, melanjutkan dari materi yang kita pelajari sebelumnya, kita sudah pelajari tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, sekarang bagaimana perbandingan sudut berelasi pada berbagai kuadran? Nah, ya kan? Mungkin kemarin kita udah pelajari ya ada di kuadran pertama, sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian ada di kuadran kedua gitu ya, dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini salah satunya yang ada di kuadran kedua, yaitu sin 150 derajat. Bagaimana cara kita menentukan nilainya ini? Tuh, ya. Atau juga cos 210 derajat. Nah, cos 210 derajat ini ada di kuadran keberapa? Masih ingat? Ya, di kuadran ketiga ya, di mana rentang kuadran ketiga itu adalah dari 180 derajat sampai 270 derajat, sehingga cos 210 derajat ini ada di kuadran ketiga. Nah, tan 300 derajat ini akan berada di kuadran kuadran keempat ya. Nah, tentu untuk mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri dari tiga bentuk ini bisa kita terapkan konsep sudut berelasi. Ya. Nah, inilah tujuan kita dalam materi kali ini. Oke, kakak langsung saja kita akan bahas relasi sudut di kuadran pertama. Di mana relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurangi alfa.
Bagaimanakah relasinya? Kita langsung saja menuju ke GeoGebra. Oke, sahabat, kali ini kita sudah ada di GeoGebra. Nah, di mana di sini kakak punya sebuah titik P, ya, sebuah titik P, di mana titik P ini kalau kita lihat nilainya adalah, sebentar, oke, titik P ini kakak buat di sini titiknya adalah 14,1 untuk X-nya dan Y-nya 5,13. Nah, di sini kakak sengaja mengambil titik yang sembarang, ya, titik yang sembarang untuk menunjukkan bahwa situasi ini bukanlah situasi yang dibuat, gitu ya. Artinya yang direkayasa atau bagaimana. Tapi ini memang kakak ingin menunjukkan sebuah fakta di sini, ya, sehingga kita nanti menemukan relasi dari sudut alfa dan sudut 90 derajat dikurangi alfa. Nah, di mana titik ini, ya, 14,1 dan 5,13 ini kakak beri nama P, ya, kakak beri nama P dengan nanti X-nya adalah P dan Y-nya adalah Q, ya. Jadi kakak buatkan dia seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini adalah sebuah titik P. P yang titik koordinatnya adalah P, Q. Nah, kemudian di sini titik P ini kita buatkan sebuah garis, jadi garis OP, ya, garis OP, di mana garis POX, nah ini ya, POX ini dia punya membentuk sudut, ya. Sudutnya itu adalah ini 20 derajat. Nah, ya, POX ini sudutnya adalah 20 derajat. Ya, 20 derajat. Atau bisa kita katakan, atau kakak beri simbol, ini adalah alfa. Ya, ini adalah alfa. Jadi alfanya adalah 20 derajat. Oke. Nah, kemudian titik P ini akan kakak cerminkan, ya, terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kakak akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dicerminkan, maka bayangannya akan berada di sini. Ini, bayangannya akan ada di sini. Ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dimana kalau kita mencerminkan, tentunya jarak dari titik ini ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan, ya. Dimana jaraknya sama ini. Oke, nah dimana titik P aksen bayangannya itu dia akan menjadi koordinatnya terbalik, ya, jadi terbalik. Yang awalnya P, Q menjadi Q, P, Q, P. Nah, untuk menunjukkan, kakak akan ubah dulu ini menjadi value. Begitu pula dengan yang ini, kakak ubah menjadi value. Untuk menunjukkan ke kalian bahwa benar bahwa ini posisinya terbalik. Nah, ini ya. Tadi di titik P ini X-nya adalah 14,1, sedangkan di sini 14,1 menjadi Y-nya. Ya, yang ini Y-nya, ke sini menjadi X-nya. Ya. Jadi terbalik dia posisinya. Oke. Nah, kemudian kakak akan tarik garis dari sini P aksen ke O ini, ya. Sehingga kita peroleh garis ini. OP aksen ini, ya, OP aksen. Dan kakak akan ukur sudutnya dari sini ke sini, sudutnya ini. Besarnya juga ternyata sama, adalah 20 derajat. Nih, besarnya ternyata sama, 20 derajat. Nah, dari sini
Berarti ini kan alfa juga ya, karena sama kan. Berarti ini juga alfa. Alfanya adalah 20 derajat. Oke. Nah, dari sini kalau kita cermati, ini kan sudutnya ini ke sini kan 90 derajat ya. Dari sini ke sini 90 derajat. Nah, kalau dari sini ke sini, ini kan berarti sama artinya dengan 90 derajat dikurangi alfa. Alfanya adalah 20 derajat. Sehingga kalau dari sini ke sini sudutnya adalah 70 derajat. Nah, ini ya. Jadi dari sini ke sini sudutnya 70 derajat. Atau bisa dikatakan ya, 70 derajat itu adalah 90 derajat dikurangi alfa. Ini ya. Jadi 70 derajat ini bisa kita katakan sebagai 90 derajat dikurangi alfa. Nah, untuk memperjelas, di sini garis alfa yang ini akan kakak hilangkan. Nah, seperti ini, ya kan? Seperti ini. Jadi terjadi sebuah hubungan ya atau relasi di mana di sini 20 derajat atau alfa dan ini adalah 70 derajat ya atau 90 derajat min alfa. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari perbandingan trigonometrinya ya, perbandingan trigonometrinya. Oke, ini kakak simpan dulu. Kakak akan munculkan lagi di mana kita akan cari perbandingan trigonometri untuk yang alfanya dulu ya, yang alfanya dulu. Nah, ini kan untuk alfanya yang ini. Di mana alfanya ini kan dia titik P-nya itu kan P, Q ya, titiknya P, Q ya, dengan X-nya adalah P, ini X-nya adalah P ya, dan Y-nya adalah Q. Nah, sehingga kalau kita mencari nilai dari sin alfanya, sin alfa itu kan perbandingan antara sisi depan dan miring. Miringnya ini adalah R, ini R. Tuh ya, jari-jari lingkarannya ini. Ya. R. Jadi ini adalah Y-nya, sisi depan, ya. Dan ini adalah X-nya, sisi samping. Sehingga sin alfa bisa kita tulis sebagai Y per R. Karena Y-nya adalah Q, ini Q, ya kan, panjangnya dari sini Q, ya, dan ini miringnya adalah R. Maka sin alfanya adalah Q per R. Kemudian untuk cos alfanya sama dengan X per R. X-nya diambil dari sini, ini kan sisi samping ya, per R, sisi miringnya. Ya, X per R. X-nya adalah P. P, ini panjangnya P. Karena titik P ini X-nya P. Sisi miringnya adalah R. Jadi cos alfa adalah P per R. Kemudian tangen sama dengan Y per X, ya kan? Sisi depan per sisi samping. Depannya Y, ini Y-nya adalah dalam titik koordinat ini adalah Q dan X-nya adalah P. Jadi tan alfanya adalah Q per P. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini akan menjadi acuan kita. Jadi sin alfa itu adalah Y per R, cos alfa itu adalah X per R, dan tan itu adalah Y per X. Ya kan? Nah, sekarang kakak hilangkan dulu ininya yang untuk di bagian alfanya. Sekarang kita akan pandang yang sudutnya 70 derajat ini atau 90 derajat min alfa ini. Oke, nah sudah seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari 90 derajat min alfanya, yaitu sudut 70 derajat ini, jadi perbandingannya, trigonometrinya, ya kan, ini
berubah dia. X-nya menjadi Q, Y-nya menjadi P. Nah, Y-nya menjadi P. Sehingga sin 90 derajat min alfa sama dengan Y per R. Ya. Jadi sin 90 derajat min alfa itu kan Y per R. Y-nya adalah P. Di sini Y-nya adalah P. Titik koordinat P aksen yang sebagai Y adalah P. Miringnya adalah R. Tetap R. Jadi sin 90 derajat min alfa itu adalah P per R. Cos-nya, cos 90 derajat min alfa sama dengan X per R. X-nya adalah Q. Maka cos 90 derajat min alfa itu adalah Q per R. Ya, Q per R. Sedangkan untuk tan 90 derajat min alfa, nah tannya itu adalah Y per X. Berarti titik koordinatnya Y-nya adalah P, X-nya adalah Q. Jadi tan 90 derajat min alfa itu adalah P per Q. Ya kan? Nah, sekarang kita amati. Ternyata antara sin alfa dan cos 90 derajat min alfa memiliki nilai perbandingan yang sama, yaitu sama-sama Q per R. Ini sama. Kemudian cos alfa itu sama dengan sin 90 derajat min alfa, yaitu sama-sama P per R. Sedangkan tan, nah kalau tannya ini kan Q per P, sedangkan tannya ini adalah P per Q. Nah ini kan kebalikannya ya. Nah kebalikannya berarti itu adalah kotan. Kotan alfa itu adalah perbandingan antara X per Y. X-nya adalah P, Y-nya adalah Q. Jadi kebalikan dari ini. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa adanya relasi. Ya, kotan alfa itu P per Q. Tan 90 derajat min alfa itu adalah P per Q. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa sin 90 derajat berrelasi dengan cos 90 derajat min alfa. Ini ya. Cos 90 derajat min alfa berelasi dengan sin alfa. Jadi cos 90 derajat itu sama 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Begitu pula dengan sin 90 derajat min alfa yang sama dengan cos alfa. Ini ya. Sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Dan yang terakhir adalah tan 90 derajat min alfa sama dengan kotan alfa. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Nah, inilah relasi yang kita dapatkan antara 90 derajat min alfa dan alfa pada kuadran 1. Nah, oke. Nah, setelah tadi mengamati di GeoGebra, jadi bisa kita cermati bahwa ketika ada sudut alfa dan beta yang saling komplementer, itu jika alfa dan betanya 90 derajat. Nah, seperti yang tadi kita cermati, ada alfanya 20 derajat dan kemudian ada 90 derajat min alfanya itu adalah 70 derajat. Jadi mereka antara sudut 20 derajat dan 70 derajat itu saling berkomplementer. Ya kan? Sehingga alfa dan 90 derajat min alfa itu adalah dua sudut yang saling komplementer. Ya. Karena tadi kan ada sudut 20 derajat dan ada sudut 70 derajat kan. 20 tambah 70 adalah 90 derajat. Di mana 20 derajat itu adalah alfanya dan 70 derajat itu sebagai 90 derajat min alfanya. Sehingga dua sudut itu saling komplementer. Karena kalau dijumlahkan akan menjadi 90 derajat. Nah, dengan demikian diperoleh hubungan. Hubungannya adalah sin 90 derajat min alfa akan sama dengan cos alfa
cos 90 derajat min alfa akan sama dengan sin alfa, tan 90 derajat alfa, tan 90 derajat min alfa akan sama dengan kotan alfa. Dengan kata lain, sinus suatu sudut akan sama dengan sudut komplementernya. Begitu pula dengan sebaliknya, ya. Kosinus suatu sudut akan sama dengan sinus sudut komplementernya. Nah, tangan suatu sudut akan sama dengan kotangan dari sudut komplementernya. Begitu pula dengan sebaliknya, ya. Kotangan suatu sudut akan sama dengan tangan suatu sudut komplementernya. Nah, paham kalian maksudnya ini? Nah, untuk lebih paham, kita coba amati contoh di sini ya. Atau nah, sehingga kesimpulan yang tadi bisa kakak tuliskan dalam bentuk kuadran seperti ini. Ya, bentuk kuadran seperti ini. Ya. Di kuadran 1, kalian masih ingat? Kalau di kuadran 1 semuanya bernilai positif, ya kan? Semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Nah, berdasarkan apa yang kita temukan tadi, terjadi relasi bahwa seperti ini, ya kan? Nah, sin 90 derajat dikurangi alfa adalah cos 90 derajat adalah min alfa adalah sin, tan 90 derajat min alfa adalah kotan alfa. Sebenarnya gampang untuk mengingatnya. Jadi kalau sin jadi cos jadi sin, tanin jadi kotan, gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita akan menentukan nilai bentuk lain dari sin 76 derajat, cos 55 derajat, dan tan 43 derajat. Bagaimanakah bentuknya dan bagaimana kita menentukan nilainya? Oke, langsung saja. Seperti yang kita simpulkan tadi, sinus suatu sudut itu adalah sama dengan kosinus sudut komplementernya. Begitu pula sebaliknya. Tangan suatu sudut akan sama dengan kotangan sudut komplementernya dan sebaliknya. Sehingga kalau sin 76 derajat di sini, kalau kita cari komplementernya, berarti kita tinggal tulis ini sin akan jadi kosinus sudut komplementernya. Berarti kosinus sudut komplementernya kita cari dengan mengurangkan 90 derajat dikurangi 76. Jadi nilainya adalah cos 14 derajat. Ya. Nih. Jadi sin 76 derajat akan sama dengan cos 14 derajat. Ya. Atau kita bisa juga gunakan relasi yang tadi kita dapatkan. Jadi sin 76 derajat itu dia akan bisa kita nyatakan dalam bentuk sin 90 derajat dikurangi alfa yang akan sama nilainya dengan cos alfa. Jadi 76 derajat itu bisa kita nyatakan dalam bentuk ini. Dalam artian 90 derajat dikurangi berapakah biar jadi 76 derajat? Nah, itu adalah 90 derajat dikurangi 14, ya kan? Jadi 90 derajat dikurangi 14 itu adalah 76. Sehingga sesuai dengan bentuknya atau relasinya, ini kita tinggal ambil alfanya aja. Jadi akan sama dengan cos 14 derajat. Ya. Jadi ini kan 90 dikurangi alfa. Nah, ini kan alfanya. Jadi ini alfanya. Tuh. Ya, jadi tinggal diambil cos 14 derajat. Pada prinsipnya sama, gitu ya. Hanya saja kita hanya mengacu pada bentuk yang mana yang kita ingin pakai. Ya. Begitu pula dengan cos 55 derajat. Kalau cos 55 derajat berarti kalau kita pakai acuan yang ini, sudut komplementernya berarti kan sin 90 derajat dikurangi 55 derajat. 90 dikurangi 55 derajat itu adalah sin 35 derajat. Ya. Tuh. Jadi kalau cos komplementernya adalah sin, ya. Tuh. Cos 55 derajat, kita cari sin dari komplementer 55 derajat itu adalah 35 derajat. Tuh. Atau bisa juga menggunakan bentuk cos 55 derajat itu sama dengan cos 90 derajat dikurangi alfa. Jadi 90 dikurangi berapa biar jadi 55? Ya. Di sini kita dapatkan adalah 35 derajat. Sehingga
cos 55 derajat itu sama dengan sin 35 derajat ya. Jadi sama bentuknya. Ini sebagai alfanya kan, ini sebagai alfanya, dan ini sebagai alfanya itu ya. Tuh, seperti itu. Begitu pula dengan tannya. Tan 43 derajat, jadi cot 90 derajat dikurangi 43 derajat, jadinya cot 47 derajat. 90 dikurangi 43 adalah 47 derajat. Atau kalau menggunakan hubungan relasinya 90 derajat min alfa, ya kan, tan 43 akan sama dengan cot 90 derajat min alfa. Ya, dimana akan sama dengan cot alfa. Seperti itu, sehingga di sini cot 90 derajat itu dikurangi 47 adalah 43 ya. Jadi ini dikurangi biar mau hasilnya 43. Kita peroleh 47. Sehingga nilainya adalah cot 47 derajat. Seperti itu ya. Itu adalah yang di kuadran pertama. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, kira-kira seperti itu. Ya.